Jadi itu teman-teman ya, 75% itu buah cengkeh dipengaruhi oleh musim kemarau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali saya berada di kebun cengkeh, dan untuk hari ini kita akan membagikan ya pengalaman tentang tanaman cengkeh. Untuk itu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa supportnya dengan cara di like dan di subscribe. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini saya berada di kebun cengkeh, dan untuk di bulan ini ya, bulan Maret ini, buah cengkeh di tahun ini ya, sepertinya kita akan panen raya di bulan 6 sampai bulan 11 teman-teman. Dan kalau saya melihat di Kabupaten Kolaka itu buah cengkeh semuanya full buah teman-teman. Banyaklah dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin, karena memang di tahun 2023 itu musim kemaraunya adalah sekitar 3 bulanan. Kemarin musim kemarau itu bulan 7 sampai dengan bulan 11, sehingga ya buah cengkeh bagus untuk di tahun 2024 ini. Dan di sini saya akan membagikan ya faktor yang menyebabkan ya buah cengkeh itu lebat di tahun ini ya. Kalau saya bisa menyimpulkan, 75% tanaman cengkeh itu proses pembuahannya dipengaruhi oleh musim kemarau teman-teman. Jadi kalau di daerah kita musim kemaraunya kurang atau curah hujan tinggi, otomatis akan mempengaruhi buah cengkeh di kebun kita. Seperti itu ya pengalaman yang saya temui di beberapa tahun ini. Jadi itu teman-teman ya, 75% itu buah cengkeh dipengaruhi oleh musim kemarau. Jadi kalau di daerah kita curah hujannya tinggi, otomatis mempengaruhi sistem pertumbuhan pada tanaman cengkeh kita, dan hasil produktivitasnya pasti akan menurun. Itu berdasarkan pengalaman. Sisanya itu ya perawatan, sanitasi, dan pemupukan. Berbicara tentang pemupukan teman-teman ya, di sini di kebun cengkeh saya ini mulai dari awal tanam sampai saat ini sudah berbuah, keluar buahnya, dan alhamdulillah gagahnya juga sudah muncul, dan kalau saya melihat ya banyak juga buahnya seperti itu. Dan di sini saya tidak pernah melakukan pemupukan kimiawi maupun menggunakan POC ya, pupuk organik cair. Jadi kesimpulannya ya, memang itu tadi, banyak buah cengkeh itu berbuah di tahun ini disebabkan memang karena musim kemarau. Karena di tahun 2022 itu kasusnya saya sedikit menceritakan ya, beberapa petani di sini menggunakan pupuk mahal lah. Adalah salah satu pupuk mahal yang mereka gunakan, katanya bagus, bisa merangsang buah dan apalah. Dan hasilnya ya di tahun setelah mereka pakai di tahun 2023 itu pun memang hasilnya nihil, tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi saya menyimpulkan ya, memang karena tahun 2022 itu juga memang curah hujan tinggi, jadi walaupun mereka memakai pupuk mahal ya tetap tidak bisa mempengaruhi banyak ya, tidak berpengaruh banyak. Penggunaan pupuk yang mahal tidak akan berpengaruh banyak pada tanaman cengkeh, kecuali ada musim kemarau seperti itu ya. Dan kalau pemahaman saya berbeda teman-teman, silahkan komentar di kolom komentar, kita berbagi ya bagaimana tanaman cengkeh seperti itu ya. Itulah keuntungannya salah satu dari petani ya, kita belajar teori kemudian praktekkan langsung ya, seperti apa di kebun. Dan di sini saya mau mengatakan bahwa walaupun kita sama-sama mungkin bertani cengkeh, menanam cengkeh ya, mungkin ya penanganan dan cara kita mengolah itu ya mungkin sama juga, tetapi bisa saja hasilnya berbeda karena banyak yang mempengaruhi teman-teman, termasuk ya sistem kesuburan tanah apakah cocok atau bagaimana, termasuk juga itu iklim teman-teman. Iklim juga berpengaruh pada tanaman cengkeh kita. Dan ini ya bisa dilihat tanaman cengkeh saya ini ya, baru saya buka lagi ini, sudah tertutupi dengan rumputnya banyak. Dan ya karena jujur ya, kebun cengkeh yang saya olah sekarang itu ada tiga tempat, kalau dihitung-hitung kurang lebih 2 hektar lah.
ada punyanya Om, dan di sini kebetulan punya sendiri teman-teman ya, baru lagi dimunculkan ya, karena ya kita punya kesibukan yang banyak. Jadi itu ya teman-teman, cara kita mungkin sama perlakuan, bibit kita sama, tetapi ya kembali lagi ya hasilnya mungkin berbeda, karena itu tadi bisa dipengaruhi oleh iklim. Karena seperti ya sering saya ulas bahwa tanaman cengkeh itu adalah tanaman tropis, dia membutuhkan setidaknya 7-8 jam sinar matahari. Jadi seperti itu teman-teman, kesimpulan yang saya dapatkan bahwa ya, walaupun tidak dipupuk ya, walaupun memang juga ya dengan catatannya tanaman cengkeh itu bisa berbuah walaupun tidak dipupuk kalau dia dapat musim kemarau, tetapi dengan catatan ya, dengan catatan unsur yang terkandung dalam tanah itu masih tersedia, unsur makanan yang dibutuhkan oleh tanaman cengkeh itu masih tersedia. Jadi kalau kita mau lihat secara teorinya ya, unsur yang sangat dibutuhkan tanaman cengkeh itu ya kembali NPK. Jadi sama seperti manusia, unsur utama yang dapat dibutuhkan oleh tanaman cengkeh itu adalah unsur nasi, ada nasinya, lauk, kemudian ya, sayur-sayurannya, sama seperti tanaman cengkeh ini. Tanaman-tanaman lainnya, tanaman lain tidak terkecuali tanaman cengkeh bisa ya, yaitu membutuhkan unsur NPK tadi. Jadi kalau mau melakukan pemupukan ya kembali ke pemupukan ya NPK, menggunakan NPK. Mereknya terserah apapun teman-teman, tapi saya tidak menyarankan ya penggunaan kimiawi secara berlebihan. Saya lebih merekomendasikan pupuk organik cair seperti itu teman-teman. Nah, ini tanaman cengkeh kita ini berumur ya baru 7 tahun, sekitaran 7 tahun ini teman-teman, 7 tahun setelah tanam, dan hasilnya ya sudah berbuah juga. Karena ya itu tadi kesimpulannya, musim kemarau yang mempengaruhi hal ini. Perawatan juga tidak terlalu banyak perawatan yang saya lakukan di musim ini. Ini saja baru 2 tahun saya buka ya, ada buahnya, tidak saya lakukan pemupukan ya, berbuah, tapi sudah memasuki memang usia generatif teman-teman ya. Sudah saatnya memang berbuah sekitar 5-7 tahun seperti itu teman-teman ya. Mungkin seperti ini dulu video yang saya bagikan di kali ini, semoga bermanfaat. Salam pertanian.